Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, baik, hari ini kita akan membahas tentang Vicky Naki dan Dayana gosip yang sangat luar biasa di Indonesia. Oke, di sini kita dapat informasi ya, berita terbaru bahwa terlihat dari status ataupun IG dari pemilik akun Demik ataupun Dayana. Di sini kita membahas tentang apa sih yang terjadi gitu loh, ya, yang terjadi di si Dayana ya. Kok bisa bikin statusnya tuh, menurut aku sih aneh banget ini. Ternyata kita selidiki, kita pahami dulu bahasa-bahasanya, kata per kata dulu, apa sih sebenarnya yang dimaksud Dayana itu. Apakah dari part 1 sampai part 6 itu hanya just content, atau ada yang terselubung, atau memang benar-benar si Dayana jatuh hati. Oke, kita lihat dulu statusnya ya. Oke, kita lihat statusnya si Dayana nih, luar biasa nih. Kita baca dulu. Baik, di sini kawan-kawan kita baca dulu ya status Dayana dengan Dariga ini ya, Dariga. Oke. Bagi saya perasaan nyata jauh lebih dari sekedar menggoda dan beberapa video. Perasaan itu ketika kamu merasa orang berdampingan, bergandengan tangan. Ini adalah sesuatu yang sangat diromantiskan sekarang. Kamu tahu, saya bukan salah satu dari mereka yang jatuh hati dengan kata-kata kosong. What? Karena itu bodoh bagi saya. Aku tidak akan mengkhianati diriku sendiri, dan aku tidak akan mengkhianati prinsipku dan aturanku demi orang yang aku cintai. Karena aku mencintai diriku lebih dari orang lain. Menggoda adalah gaya komunikasi, bukan keadaan jatuh cinta dan keinginan untuk menikah. Wow, yang saya maksud adalah bahwa kita harus berhenti meromantisasi sepenuhnya segalanya. Kita bisa hidup seperti yang kita inginkan dan bukan seperti orang lain inginkan. Ingat, Anda tidak perlu hidup sesuai dengan harapan orang lain. Wow, luar biasa bro, luar biasa. Aku sampai luar biasa bos ya, luar biasa banget. Nggak nyangka gue statusnya sampai kayak gini ya, luar biasa kawan-kawan ya. Kita bahas nih, kita bahas ya per kalimat. Bagi saya perasaan nyata lebih jauh dari sekedar menggoda dan beberapa video. Berarti di sini si Dayana sebenarnya dia ini kegoda sih. Dari beberapa video itu dia ngerasa sebenarnya merasakan bulir-bulir cinta gitu sebenarnya, walaupun di jok sama ataupun dicandain sama si Vicky, tapi dia ngerasa lebih real kalau ketemu gitu kan, real, nyata, ketemu sama face to face bahasanya itu kan. Dan selanjutnya kita baca lagi, perasaan itu ketika kamu merasa orang berdampingan atau bergandengan tangan. Oh my god, jadi no pacaran, bukan pacaran kalau nggak ketemu face to face. Maksud dia ini menurut saya nggak ada gitu, bahasa pacaran tuh nggak ada. Lu RDR tuh no gitu kan. Kita harus bergandengan tangan gitu kan, berdampingan dan bergandengan tangan sama orang yang kita maksudin, yang kita suka gitu, baru namanya kita itu real gitu kan, nyata bro gitu kan ya. Dan sekali lagi baca, ini adalah sesuatu yang sangat diromantiskan sekarang. Kamu tahu, saya bukan salah satu dari mereka yang jatuh hati dengan kata kosong, karena itu bodoh bagi saya. Oh my god, dia tuh sebenarnya tuh cinta Vicky, dan dia tuh ngerasa jatuh cinta sama lo, jatuh cinta sama si Vicky Naki. Ada kata-kata kosong, gombal maksudnya. Kata kosong itu gombal, buayan, kata-kata manis gitu kan ya, ngajak nikah apalah gitu kan, sama-sama merasakan miss you rindu gitu. Oh my god, aku tidak akan mengkhianati diriku sendiri
dan aku tidak akan mengkhianati prinsipku dan aturanku demi orang yang aku cintai. Wow, di sini luar biasa menurut saya. Aku tidak akan mengkhianati diriku sendiri dan aku tidak akan mengkhianati prinsipku dan aturanku demi orang yang aku cintai. Berarti dia kalau udah jatuh cinta sama seseorang, dia akan ibaratnya itu apa ya? Ya kalau udah jatuh cinta ya udah gitu kan. Gua nggak bakalan ngianatin lo mau sama gua dan aku akan jaga kepercayaan itu gitu. Setia jatuhnya ya. Ya oke bro, setia banget bro. Luar biasa, ini luar biasa. Jadi si Daya ini mengaku kalau dia jatuh cinta sama seseorang, dia akan setia gitu, intinya seperti itu. Dan dia nggak akan mengkhianati prinsip dan aturanku intinya gini. Ketika dia berjanji, dia akan mengkhianati apa yang telah diucapkan sama si Dayana kepada pasangannya, kepada pekerjaannya, ataupun kepada janji-janjinya kepada dirinya sendiri ataupun pasangannya. Luar biasa deh, ini orangnya sangat ini banget ya. Kalau apa namanya itu punya pendirian kuat banget ya, pendiriannya itu luar biasa. Oke, lanjut kita baca lagi. Karena aku mencintai diriku sendiri lebih dari orang lain. Wow, berarti gini, kalau dia bahas dari kalimat yang pertama, yang terakhir tadi sama yang sekarang, karena aku mencintai diriku sendiri lebih dari orang lain. Dia mencintai dirinya sendiri lebih dari orang lain, berarti seperti ini. Dia lebih mengutamakan dirinya pribadi dibandingkan ibaratnya dia harus berkorban untuk gitu kan, untuk mengarahkan kepada orang lain ataupun kan sebenarnya tujuannya bikin haki sebenarnya. Dia nggak mau terlalu banyak, kalau bahasanya itu berharap sama si bikin haki, kalau itu membuat dia sakit hati ya, seperti itulah mungkin ya, sakit hati dan ngerasa kok jadi korban atau gimana. Tapi yang intinya dia ini ngerasa nggak mau lah ibaratnya ngarapin sesuatu yang nggak mungkin terjadi gitu kan. Terkecuali kita balik lagi yang pertama tadi, kalau dia ketemu bergandengan tangan dan itu real kata dia, perasaan nyata tuh, itu lebih jauh kayak gitu. Maksudnya itu ya kalau lo udah ketemu itu baru namanya real, suka sama suka, cinta sama cinta kan gitu, intinya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Menggoda adalah gaya komunikasi, bukan keadaan jatuh cinta dan keinginan untuk menikah. What? Just content berarti selama ini bro, kita sama-sama sakit hati bro. Oke, nggak apa-apa. Di sini jelas banget bahwa mereka ini cuman just content. Di sini kelihatan banget. Menggoda adalah gaya komunikasi, bukan keadaan jatuh cinta dan keinginan untuk menikah. Itu statement banget ya. Lo harus kurungin itu, dikurung. Menggoda adalah gaya komunikasi, bukan keadaan jatuh cinta. Oke. Ini bahasnya luar biasa menurut saya. Menurut saya luar biasa guys. Ini si Daya ini sebenarnya dari awal tuh udah tahu sebenarnya just content sih. Memang bener dia hanya konten belakang menurut saya. Dari bahasa dia seperti ini jelas banget. Kalau statement seperti ini, menggoda adalah gaya komunikasi, bukan keadaan jatuh cinta dan keinginan untuk menikah. Halo bro, guys, berarti kita di sini sudah ketahuan ya bahwa dia nggak jatuh cinta dan nggak ada keinginan untuk menikah bro. Jadi jangan maksa ya buat kita ya. Ayo, yang pinnya Dayana, yang pinnya Vicky, udahlah stop. Di sini si Dayana nggak ada namanya keinginan untuk jatuh cinta, nggak ada namanya keinginan untuk menikah. Karena di sini hanya gaya komunikasi, berarti hanya just content bro. Ingat, just content. Yang saya maksud adalah kita baca lanjut lagi ya. Yang saya maksud adalah bahwa kita harus berhenti meromantisasi sepenuhnya segalanya. Stop. Berarti sampai sini ya, titik. Kalau si Vicky Naki nggak ada lagi ibaratnya real, ketemu face to face, stop. Nggak ada lagi namanya 47, 48, 49 seterusnya. Menurut saya itu ya. Ini orangnya prinsip banget ini Dayan ini orangnya pendirian banget. Jadi nggak usah bikin konten lah yang kira-kira yang ada manis-manisnya yang kayak bikin orang baper, nggak usah lagi lah. Karena si Daya ini nggak mau lagi kembali lagi ke kalimat yang pertama tadi, adalah kalimatnya bahasanya gini.
aku lebih mencintai diriku sendiri daripada orang lain. Maksudnya gini bro, dia nggak mau banyak berharap kalau sama orang yang nggak mungkin ya diharapin tuh nggak bakalan terjadi gitu kan. Kecuali tadi saya bilang, kecuali kalau dia berdampingan bergandengan tangan, berarti harus face to face, harus real ketemu, baru namanya kekasih sejati. Oke. Dan dia nggak akan mengkhianati dirinya, dan dia juga nggak akan mengkhianati orang yang dicintainya. Aduh, luar biasa bro, luar biasa. Ini aduh, bahasnya panjang banget ya. Oke, lanjut ya. Aduh, ini saya statement yang ini luar biasa ya. Yang saya maksud adalah bahwa kita harus berhenti meromantisasi sepenuhnya segalanya. Aduh, berarti nggak ada lagi bro. 47, 48 dan seterusnya. Stop di sini ya. Oke, kita lanjut baca lagi. Kita bisa hidup seperti yang kita inginkan dan bukan seperti orang lain inginkan. Jadi ya udah, kita nggak usah ngikutin para fan, para viewer yang seenaknya aja pengen ngatur-ngatur hidup kita gitu. Maksud dia itu seperti itu sebenarnya. Jadi nggak usah bahas-bahas masalah apalah yang ibaratnya tuh menikah, ingin maksa kita nikah, maksa kita pacaran, maksa ketemuan, nggak usah lah gitu. Jadilah diri sendiri, intinya seperti itu. Jadi nggak usah lah ngarep kita tuh ngikutin fan-fan yang gila ataupun yang terlalu parah, nggak usah gitu. Intinya seperti itu sih menurut saya. Halo guys, jadi tolong ya buat teman-teman semuanya, di sini statementnya jelas banget ya, jelas banget. Oke, ini kita baca sekali lagi nih. Kita bisa hidup seperti apa yang kita inginkan dan bukan seperti orang lain inginkan. Ingat, dia nggak mau namanya dipaksa sama fan, mau nikah apalah nggak jelas gitu. Oke, di sini udah titik ya. Oke, sip. Jadi nggak usah lagi kita buat fan-fan si Dayana, Vicky, stop. Kita bikin statement dia pengen nikah, pengen berangkat, serah. Pokoknya intinya mereka biarkan ya mereka aja lah, intinya seperti itu. Dan sekali baca lagi selanjutnya, Anda tidak perlu hidup sesuai dengan harapan yang orang lain inginkan. Jadi buat teman-teman di sini jelas banget ya, Anda tidak perlu hidup sesuai dengan harapan orang lain. Anda nggak usah hidup dengan harapan orang lain, berarti gini, nggak usah lah lo tuh bahasanya gini. Kalau ada fan ataupun viewer yang ngarapin si Vicky Naki Dayana ini ketemu dan nikah, kalau itu bukan dari hati mereka berdua, stop, kata si Dayana. Jadi nggak usah lah kita hidup mau kok disetting sama orang lain kan gitu bahasanya ya. Oke, jadi jelas ya, jelas banget di sini ya, bahwa yang pertama kita kesimpulkan bahwa statementnya si Dayana yang tadi Demik sama selama ini yang udah nge-sip ataupun udah yang jadi fan banget Vicky Dayana, bahwa di sini jelas kita simpulkan yang pertama adalah mereka harus ketemu dulu, baru namanya ada real life atau kehidupan nyata gitu kan bagi mereka. Barulah nanti ketemu gak chemistry-nya. Kalau mereka punya chemistry yang kuat, barulah nanti terjadi suatu hubungan. Di sanalah mereka akan namanya berjanji gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, si Dayana ini memang dia udah jatuh cinta, baper, ngerasa jatuh cinta sama si Vicky Naki, tetapi kata si Dayana, yang kedua ini statementnya, simpulkan yang kedua, bahwa dia jatuh hati sama buayan atau gombalan si Vicky, enggak secara real gitu. Real dalam artian hanya konten gitu, hanya konten, komunikasi aja gitu. Ibaratnya ya gerakan komunikasi sebagai konten biasa lah gitu namanya ya, kita namanya cari viewers, cari subscribe kan gitu bahasanya sih gitu. Yang ketiga adalah kita simpulkan lagi bahwa si Dayana ini sama si Vicky, kalau mereka berhubungan mereka akan setia dan gak akan mengkhianatin. Itu kalau terjadi hubungan chemistry. Oke. Yang keempat adalah bahwa kalau nggak ada kejelasan antara Vicky dan Dayana, Vicky nggak ada lagi namanya hubungan yang benar-benar ibaratnya itu serius,
stop gitu, romantis nggak ada lagi, stop ya, stop sampai situ. Jadi nggak ada lagi namanya 47 48, nggak ada lagi, stop. Yang terakhir adalah dia bilang, kesimpulkan bahwa dia nggak mau diatur-atur, apalagi tuh fan-fan yang ngajak nikah suruh nikah yang nggak jelas itu. Udah, berarti di sini cukup sampai sini aja. Jadi nggak ada lagi namanya romantisan, stop. Nggak ada lagi namanya pat-patan. Kalau nggak ada, kembali lagi ke nomor satu, mereka harus ketemu, dapat chemistry, jadian, baru titik ya. Oke, sampai situ aja guys pembahasan tentang Dayana dan Vicky Naki atas statementnya IG Instagram dari Dayana. Di sini jelas banget ya, nggak ada lagi namanya pertentangan ataupun pro kontra, jelas ya di sini. Ini udah saya bahasa dia ini udah saya rubah sih dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi di sini jelas banget. Jadi nggak usah lagi lah kita gimana ya. Jadi mereka ini jangan lagi diganggu-ganggu lah, intinya seperti itu. Nggak usah maksa-maksa kita nyuruh nikah ataupun apalah gitu. Jadi kita nikmatin aja kontennya seperti apa. Yang jelas menurut saya sih, kalau saran saya buat si Vicky kayaknya cukup lah sampai sini aja gitu. Buat konten sama si Dayan cukup lah gitu. Udah nggak usah lagi dilanjutin, kecuali kalau si Vicky ke Kazakhstan gitu. Udah stop sampai sini. Menurut saya ya, menurut saya pribadi nih, saya nggak ibaratnya kalau saya sih berpihak ke Vicky Nakinya sebenarnya gitu kan. Kalau misalnya dia mereka relate ya saya dukung banget gitu kan. Nggak si Dayana, nggak si Eci juga sama sih. Mungkin di sini ada pennya Eci atau gimana. Yang jelas menurut saya sih ya bagus lah gitu kan. Tapi yang jelas saya akan dukung, support untuk mereka ini. Tapi untuk selanjutnya gitu, menurut saya sih stop lah buat si Vicky Naki. Saran saya sih stop ya, stop sampai sini video partnya. Jadi nggak usah lagi namanya part-partan, biarkan mereka berjalan sesuai kehendak bagian air mengalir. Oke, gitu aja guys pembahasan tentang Vicky Dayana. Menurut saya kurang lebih seperti itu ya. Ini kalau kurang ada pun ataupun kontra, silahkan kalian komen di YouTube saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, terima kasih.